Bung Rocky, hari ini kita lanjut ngobrol, tapi jangan terlalu serius-serius amat ya, karena sebenarnya mereka juga yang menyelenggarakan negara ini juga nggak terlalu serius kok gitu. Ngapain kita mesti yang terlalu serius kan gitu? Ya ini periode satire, periode komedi gitulah. Kalau periode tragedinya nanti di 2024. Iya, iya, iya. Oke, kan kemarin kita singgung-singgung nih soal sudah rame di pajak, heboh pejabat pajak, heboh kemudian disusul bea cukai dan semua itu jadi tanggung jawab Sri Mulyani. Kok Pak Jokowi malah nggak kedengeran suaranya ya? Gitu ternyata akhirnya Pak Jokowi berbicara juga, dan ini dalam rapat kabinet, dalam pengantar rapat kabinet gitu, Pak Jokowi benar-benar marah karena bukan hanya bea cukai dan kemudian pajak, tapi juga di kepolisian dan instansi lain disinggung oleh Pak Jokowi. Kalau kepolisian sebenarnya juga udah pernah dikumpulin ya sama Pak Jokowi waktu itu ya di istana ya. Jangan kasus Sambo gitu. Jangan, katanya pokoknya jangan pamer gaya hidup mewah. Itu kata Pak Jokowi, menurut. Iya, saya masih punya undangan. Saya diundang Pak Jokowi atau keluarga Pak Aha. Jokowi untuk datang ke kawinan Kaisang, dan itu memang Oh. nggak mewah, itu sederhana. Oke. Ya, 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 ya. Ya, oke. Ya, jadi ini pepatah ini ya, guru kencing berlari, murid kencing terbirit-birit. Ya itu, saya kira begitu. Yang kalau kita satirkan ya, guru kencing berdiri, eh, murid kencing berlari, guru kencing berlari, murid kencingi guru. Kira-kira begitu. Oh, iya, 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 iya. Oke. Jadi semua hal, betul aja Pak Jokowi sebagai kepala sebagai presiden kan hanya bisa mengucapkan itu, kan nggak mungkin dia ucapin lain. Jadi hal yang udah standar lah. Ya jangan mewah-mewah segala macam. Tapi orang akan bilang, Pak Jokowi pernah denger nggak, pernah nonton nggak film judulnya Look Who is Talking gitu. Oh, iya, 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 iya. Jadi Iya, iya. akhirnya netizen kemudian bongkar lagi itu. Kan saya dapat banyak video situ. Oh ini bukti bahwa Pak Jokowi itu hidup sederhana, dan diperlihatkanlah branded materials, branded bag atau branded fashion dari anak-anak Pak Jokowi, Ibu Iriana sendiri, menantu-menantunya itu super mewah tuh. Jadi kita mau bikin refleksi sebetulnya. Kadang-kadang Pak Jokowi dia nggak bisa lagi untuk membela dengan narasi itu, karena semua jejak digital kemewahan istana itu ada di handphone paling jelek dari netizen sekalipun. Jadi mudah aja sebetulnya untuk mengatakan dia buat apa percaya itu. Walaupun Pak Jokowi kita tahu tentu dia berupaya untuk menyelamatkan reputasinya, tetapi orang yang di bawah juga merasa ya apa bedanya? Anda juga kan hidup dengan kemewahan tuh. Walaupun tampilan sehari-hari udah hitam putih, Pak Jokowi punya kostum itu udah kayak saya dan Herso nih, bajunya cuma hitam sama putih doang. Tapi orang tahu di belakangnya ada siapa itu, pemodalnya siapa, berapa jumlah hadiah yang diterima dalam perkawinan Kaisang misalnya itu. Ini bukan urusan privat semata, karena di belakangnya ada semacam konstruksi ekonomi politik yang mendukung Pak Jokowi itu. Jadi kita ingin supaya betul-betul ya terang-terangan lah kita bangun bangsa ini, kita bersihkan bangsa ini. Sayang misalnya nanti orang kait-kaitkan lagi dengan gratifikasi enggak kalau dapat hadiah anak presiden kawin, kan itu soalnya. Saya menghendaki itu terbuka tuh, bukan karena kita nggak pernah cemburu pada orang atau mempersoalkan soal pribadi, tetapi selama radar publik itu bekerja, itu akan jadi umpan untuk mempersoalkan kekayaan Pak Jokowi misalnya nanti setelah lengser, kekayaan anak-anak Pak Jokowi nanti setelah lengser. Jadi sebaiknya hati-hati, karena soal-soal semacam ini Indonesia itu selalu ada dendam politik tuh. Pak Harto lengser dipersoalkan macam-macam, diuber kemana-mana, itu sampai sekarang juga masih berlangsung upaya untuk memeriksa harta Presiden Soeharto. Walaupun mungkin pada akhirnya nggak ditemukan juga tuh. Tetapi sinyal itu ada di dalam setiap perubahan politik Indonesia. Yang pertama kali diuber adalah kemewahan. Jadi kita juga ingatkan Pak Jokowi supaya lakukan refleksi itu. Jangan hanya karena ada kasus selebre, ada kasus yang sedang diselebrikan itu, yaitu pajak, lalu Pak Jokowi tampil seolah-olah orang yang hidupnya sederhana itu. Kan itu intinya. Apalagi kalimatnya jangan pamerkan kekayaan. Nah, itu jangan pamerkan, tapi timbun kekayaan boleh itu. Berarti korupsi boleh. Lalu pamerkan di luar negeri itu, kan itu soalnya. Ya, oke. Kalau itu saya kira kita mesti bahas lebih serius ya, Bung Rocky, soal yang istilahnya sekarang flexing ya, pamer-pamer kekayaan itu. Saya baca di beberapa ulasan dari sisi psikologi gitu, menyatakan bahwa sebenarnya orang yang suka pamer-pamer ini orang yang tidak punya kepercayaan diri gitu ya. Jadi dia
dia butuh eksistensi dia itu dinilai dari barang-barang yang dia pakai dan sebagainya. Tapi kalau saya kira kalau anaknya presiden, istrinya presiden kan nggak butuh lagi. Dia pakai celana kolor pun atau terlalu ekstrim pakai kolor. Seperti Pak Jokowi pakai baju hitam, celana hitam baju putih pun orang tahu itu Pak Jokowi itu presiden. Begitu juga anak-anaknya saya kira melekat kehormatan yang sama pada Ibu Iriana, pada anak-anaknya Pak Jokowi, putri Pak Jokowi ataupun menantu-menantu Pak Jokowi. Ya, jangankan setingkat istana atau keluarga istana. Ini menteri-menteri yang itu banyak yang saya tahu, bahkan teman akrab dulu yang menteri-menteri yang datang dari LSM, aktivis itu segala macam. Kalau kita lihat itu ada menteri yang jam tangannya dia pamerin sengaja ke saya 3 miliar coba. Oh ya. Ada yang pakai baju yang branded segala macam. Yang saya tahu dulu dari zaman aktivis itu bajunya cuma 3, satu dicuci dibuat nunggu lagi itu. Jadi tiba-tiba buset, branded apa namanya itu jas segala macam, itu gila itu. Lalu mulai cerutu, mulai minum wine mewah yang dulu makanya di warteg, jadi gue tahu kelakuannya kan. Jadi pamer itu sebetulnya ingin memperlihatkan gue sekarang naik kelas ya. Yang ngapain pamerin ke gue yang gue nggak peduli lu naik kelas kalau otak lu segitu doang. Jadi itu terjadi dan diam-diam sebetulnya ada semacam keinginan untuk mengeksplorasi bagian-bagian yang terlihat, yang tampak, yang yang appearance itu. Ini soalnya tuh. Lain kalau dia memang datang dari kawasan akumulator, konglomerat segala macam. Ini dari LSM, datang dari tradisi rakyat, tapi tiba-tiba pamer itu gila tuh kan. Jadi kalau saya jam lu apa tuh? Lu lihat aja sendiri tuh mereknya, buset. Kacamata lu kok bagus banget ya, ini gua pulang dari Paris mampir di apa namanya itu The Gaulle airport itu sebelah kanan ada jual-jual. Iya, tapi jadi cara bernarasi pun itu untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan yang dia punya sekarang itu identik dengan kemewahan kan. Jadi ya saya tahu semacam balas dendam karena kesulitan di masa lalu. Iya ya. Nggak, kenapa saya nggak tahu apakah Pak Menteri itu yang sama yang saya maksudkan ya. Karena bagaimanapun juga ketika dia jadi menteri tanpa dia memakai pakaian-pakaian yang mewah-mewah pun kita tetap menempatkan diri sebagai sesuatu, kita menghormati posisi dia gitu ya. Pernah suatu kali gitu dalam satu acara takziah melawat gitu, saya sedang bersama seorang teman dan ada seorang menteri lewat yang dulu teman kita, yang biasa nongkrong dulu gua gitu, bisa panggil. Dan tiba-tiba si kawan itu langsung manggil namanya aja. Pun saya tegur, jangan lu panggil, itu menteri. Saya bilang Pak Menteri lah. Kan kita bisa menempatkan diri semacam itu kan, Bung Rocky. Jadi memang membius kekuasaan. Jadi orang yang nggak pernah orang yang mungkin kaget tiba-tiba dari istana itu kan. Lalu merasa bahwa pin istana itu berlaku sampai ke supermarket itu. Jadi mesti pakai pin itu supaya terlihat bahwa ini orang istana, supaya ya. Jadi hal yang sebetulnya kita ingin kita singkirkan dalam peradaban demokrasi kita. Kita ingin ada orang-orang yang kita kan dulu ini masyarakat sipil yang kemudian ada di KSP, ada di istana segala macam. Kan kita dorong mereka untuk masuk ke istana supaya lakukan perubahan kultural di situ, perubahan paradigma. Ajarin istana itu tentang human rights, tentang kesederhanaan, tentang kerakyatan segala macam. Yang terjadi sebaliknya tuh. Sekarang dia dari istana dia pamer ke kita tuh. Padahal mereka kacung kita yang kita izinkan masuk sebetulnya. Tapi akhirnya dia merasa bahwa dia mesti pamerin di situ. Itu kan itu betul-betul apa namanya itu, ada dulu buku yang ditulis oleh siapa itu, Alvin Tofflin, Culture Shock itu maksudnya. Ya. Oke. Dan tapi saya kira sebenarnya ini budaya pamer semacam ini kan bukan hanya berhenti pada soal barang-barang mewah, termasuk juga gelar-gelar akademis yang belakangan ini jadi heboh. Ya, saya kira karena saya kira itu bagus tuh. Ya, silakan. Ya itu diingatkan, Hersubno ingatkan bahwa pameran itu bukan sekedar apa yang ada di pergelangan tangan dalam bentuk jam mewah atau di jari yang jarinya cuma 5 tapi cincinnya jadi 7 gitu kan. Itu kan soal-soal yang itu yang terlihat. Tetapi juga semacam feodalisme itu, pamer gelar dan kita bagus-bagusnya ini orang karena kapasitasnya segitu-gitu aja. Tiba-tiba ini gue baru ambil ini, baru dapat sertifikat, lulus PhD segala macam. Iya, tapi apa poinnya di situ tuh? Kalau disparitas ekonomi jalan terus, kalau ketidakwajaran politik, soal-soal penundaan pemilu mereka nggak komentar. Kalau
ketegangan sosial yang basisnya ethnicity nggak mereka lakukan. Jadi itu intinya kenapa soal motor gede itu jadi simbol sebetulnya bahwa orang nggak peduli pada kesenjangan, karena petugas pajak punya motor gede itu hak dia tuh. Tetapi mental dia itu pamer, itu artinya dia nggak peduli bahwa dia itu diminta untuk mendistribusikan keadilan, bukan untuk mengakumulasi kekayaan. Jadi mental itu yang mesti diajarin juga pada Sri Mulyani, karena Sri Mulyani cuma mengutuk aja, tapi dia nggak ngerti bahwa infrastruktur moral gagal dipelihara oleh Sri Mulyani itu. Infrastruktur etik diabaikan oleh Sri Mulyani. Jadi bukan kesalahan mereka sebetulnya yang memang punya psikologi hedonisme. Sri Mulyani sendiri sibuk dengan hal-hal yang material, utang lah, infrastruktur. Dia nggak bisa bangun semacam ethics of integrity di dalam departemen dia yang memang betul-betul sangat rentan untuk jadi tempat bancakan uang, kan itu dasarnya itu. Jadi Ibu Sri Mulyani betul-betul lack of knowledge di bidang integrity itu. Ya, makanya itu saya kira saya terheran-heran gitu kalau banyak sekali orang yang menampil di depan namanya dideretkan nama doktor honoris causa begitu. Itu pun dipakai. Dan padahal kita sendiri mungkin baru teringat gelar kita ketika tiba-tiba ada undangan, loh kok pakai gelar lengkap, padahal kita nggak pernah nyantumin gelar gitu ya Bung Rocky ya. Itu juga bahkan pengundang suka taruh di bawah, mohon maaf bila gelarnya kurang lengkap. Jadi ngapain juga diundang untuk pesta kawin, emang diundang untuk wisuda apa segala macam. Jadi hal-hal beginian, jadi kita balik pada inti tadi bahwa feodalisme dan hedonisme itu tumbuh subur di era Pak Jokowi. Fakta itu nggak bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang terjadi, itu pameran kekayaan, pameran gelar, pameran arogansi, dan pameran kedunguan. Yes, oke. Baik, terima kasih Profesor. Profesor pakai gelar lagi saya. 0%. Karena itu nol is nol gitu ya. Oke. Termasuk gelar-gelar, termasuk juga pamer-pamer kekayaan, kita nolkan semua ya, Bung Rocky ya. Yes, Itu intinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you, Bung Rocky. Oke.